Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu sebelum memulai presentasi kegiatan observasi saya. Saya Anissa dengan NIM 032 kelas 2022C ingin mempresentasikan dalam bentuk PPT hasil observasi saya di TK Al-Fatah Karangpilang. Ini saya mengangkat tema pembelajaran air, yaitu yang berjudul Water Science Class. Dan sebelum masuk ke dalam inti pembahasan saya, di sini ada latar belakang. Latar belakang saya melakukan observasi yaitu karena pembelajaran pengenalan sifat air pada anak usia dini itu penting karena air merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui sifat-sifat air secara dini akan membantu anak memahami dan menghargai pentingnya air dalam kehidupan mereka. Pembelajaran pengenalan sifat air pada anak usia dini dapat memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman mereka tentang pentingnya air dan bagaimana mereka dapat menghargai dan menjaga sumber daya alam ini. Dengan memahami sifat-sifat air secara dini, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang sadar lingkungan dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan air dan alam sekitar mereka. Sifat air sendiri ada 5, yaitu yang pertama ada memperkenalkan konsep sifat air. Melalui eksperimen, anak-anak dapat secara langsung mengamati sifat-sifat air seperti perubahan wujud dari cair ke padat atau yang lainnya, kemudian kemampuan air untuk mengalir dan interaksi air dengan benda-benda di sekitarnya. Tujuan ini adalah untuk memperkenalkan konsep sifat-sifat dasar air kepada anak sehingga mereka dapat memahami bagaimana air berperilaku dan bertindak. Kemudian yang kedua ada memperkaya pengalaman sensorik. Eksperimen dengan air melibatkan penggunaan indera penglihatan, pendengaran, dan peraba. Anak-anak dapat melihat air dalam berbagai wujud dan gerakan, mendengar bunyi air saat mengalir atau menguap, dan merasakan perubahan suhu dari panas ke dingin atau dingin ke panas. Tujuan ini adalah untuk memperkaya pengalaman sensorik anak-anak dan membantu mereka membangun pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar mereka. Yang ketiga ada mendorong pemikiran kritis dan observasi, yang maksudnya di mana melalui eksperimen dengan air, anak-anak diajak untuk mengamati, membandingkan, dan menyimpulkan berdasarkan apa yang mereka lihat dan alami. Mereka dapat mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi pola, dan membuat penilaian berdasarkan hasil eksperimen. Tujuan ini adalah untuk mendorong pemikiran kritis anak-anak dan melatih keterampilan observasi mereka. Yang keempat ada mendorong rasa ingin tahu dan eksplorasi. Maksudnya, eksperimen dengan air dapat membangkitkan rasa ingin tahu alami anak-anak dan mendorong mereka untuk menjelajahi dunia sekitar mereka. Anak-anak dapat mencoba berbagai eksperimen dengan air, menciptakan hipotesis, dan menguji teori mereka sendiri. Tujuan ini adalah untuk merangsang rasa ingin tahu dan semangat eksplorasi anak-anak serta membangun kebiasaan belajar yang positif. Yang terakhir, tujuannya ada menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mengenalkan sifat-sifat air melalui eksperimen, tujuannya adalah untuk membantu anak-anak memahami relevansi dan aplikasi praktis dari konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak dapat menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan penggunaan air di rumah, taman bermain, atau lingkungan mereka. Tujuan ini adalah untuk membangun pemahaman yang bermakna dan mempersiapkan anak-anak untuk berpikir secara kontekstual. Nah, eksperimen pengenalan sifat-sifat air tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan bermakna bagi anak-anak. Eksperimen ini memainkan peran penting dalam membantu anak-anak memahami sifat-sifat air dan mengembangkan pemikiran ilmiah serta apresiasi terhadap lingkungan di sekitar mereka. Pembelajaran ini cukup membutuhkan bahan-bahan sederhana, yaitu seperti air, gelas, mangkok plastik, gelas plastik,
kotak plastik, plastik es, benang, kertas krep, sedotan, piring plastik, kertas pewarna, permen kaca, tisu, baskom, dan spons. Untuk prosedur kegiatan pembelajaran ini, yang pertama ada guru menjelaskan tentang sifat air, menjelaskan secara umum, kemudian anak menyimpulkan dan menanya apa itu air. Nah, di sini tumbuh interaksi dua arah antara pendidik dan murid. Kemudian yang ketiga adalah guru memberikan pemahaman tentang sifat air melalui beberapa materi yang sudah disiapkan. Kemudian anak dapat menyimpulkan tentang sifat air dan materi pada saat itu. Kemudian anak mengamati instruksi dari guru. Guru menyampaikan langkah-langkah kegiatan seperti mengenalkan sifat-sifat air dari yang pertama hingga yang akhir. Kemudian guru menginstruksikan agar anak agar mengerjakan proyek sesuai dengan arahan guru di awal. Kemudian guru mengamati aktivitas kreativitas anak dalam mengerjakan apa yang sudah diinstruksikan. Kemudian anak menyimpulkan kegiatan, dan yang terakhir ada guru mendatangi meja anak untuk melihat kegiatan anak dan guru menilai hasil. Ada variabel yang diamati dalam kegiatan pembelajaran, yaitu ada banyak. Yang pertama, variabel yang diamati adalah wujud air. Contohnya memperkenalkan es batu yang mencair karena suhu tinggi. Kemudian yang kedua, aliran air. Nah, di sini contohnya anak dapat mengamati kemampuan air untuk mengalir seperti melalui pipa atau melalui sedotan yang lebih sederhana. Kemudian ada sifat permukaan air, bahwa mengenalkan bahwa air itu sifat permukaannya tenang, bisa tenang. Kemudian yang kelima ada kapasitas penyerapan air. Contohnya kita mengenalkan kepada anak, kemudian anak dapat mengamati kapasitas penyerapan air oleh benda-benda seperti spons. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada interaksi dengan air. Interaksi air dengan benda-benda lain. Nah, kita contohnya memakai eksperimen dengan permen kaca. Di situ kita memperlihatkan bahwa air itu melarutkan zat-zat seperti warna dan lain-lain. Kemudian ada volume air. Di sini anak mengamati berapa banyak air yang dapat diisi dalam wadah dengan kapasitas yang berbeda. Kemudian sifat air yang menekan ke segala arah. Kita mengajak anak bereksperimen dengan cara menusukkan tusuk sate ke plastik yang sudah diisi air. Nah, di situ dibuktikan bahwa awalnya tidak bocor dan air ketika tusuk satenya diambil, itu air menekan ke segala arah. Kemudian yang terakhir ada reaksi air terhadap sifat-sifat lain. Nah, di sini kemudian ada tabel evaluasi. Untuk tabel evaluasi dalam observasi kami, indikatornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 indikator. Yang pertama ada anak mampu memberikan tanggapan dengan baik, anak mampu menyimak penjelasan dengan baik, anak mampu mengingat dan menyebutkan sifat-sifat air. Kemudian ada anak mampu menyebutkan akibat pemborosan air. Kemudian ada anak mampu melakukan sesuatu sesuai instruksi, dan yang terakhir ada anak antusias dalam pembelajaran. Di sini ada abad ya. Saya contohkan satu siswa, yaitu abad. Untuk indikator yang pertama ada anak mampu memberikan tanggapan dengan baik. Nah, siswa abad ini berkembang sangat baik. Kemudian untuk indikator yang kedua berkembang sangat baik. Indikator yang ketiga berkembang sangat baik. Kemudian indikator yang keempat berkembang sangat baik. Untuk indikator yang kelima, anak mampu melakukan sesuatu sesuai instruksi, itu berkembang sesuai harapan. Dan untuk indikator yang keenam, anak antusias dalam pembelajaran berkembang sangat baik. Kami menganalisis hasil selain pengetahuan, yaitu perkembangan sosial emosional pada anak. Nah, yang pertama ada sikap peduli, kedua partisipasi, ketiga komunikasi, keempat interaktif, 5 kemampuan teamwork, 6 menampilkan rasa percaya diri. Rata-rata pada keempat murid kami memiliki sifat sosial emosional yang cukup baik.
dan saling membantu antara satu siswa dengan siswa yang lain. Toh LKA kami dalam kegiatan pembelajaran, untuk LKA ini diberikan setelah kegiatan pembelajaran atau setelah eksperimen. Untuk LKA ini kami menggunakan LKA dengan tarik menarik garis begitu. Itu tadi pembahasan, kurang lebih dari pembahasan kegiatan observasi saya. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, melalui eksperimen yang melibatkan air, anak-anak dapat belajar tentang sifat-sifat air secara langsung. Eksperimen ini memberikan pengalaman praktis yang membantu anak-anak memahami sifat-sifat unik air dan konsep-konsep ilmiah yang terkait dengannya. Melalui pengamatan dan refleksi setelah eksperimen, anak-anak dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang air dan bagaimana sifat-sifatnya mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga dapat merangsang minat anak-anak terhadap sains dan eksplorasi. Mereka dapat merasa terlibat dan antusias saat melakukan eksperimen, serta mengajukan pertanyaan dan merangsang rasa ingin tahu mereka tentang alam dan fenomena-fenomena di sekitarnya. Dengan demikian, melalui eksperimen mengenalkan sifat air pada anak dapat mengembangkan pemahaman konseptual, keterampilan pengamatan, dan minat mereka terhadap ilmu pengetahuan secara menyenangkan dan interaktif. Dari penjelasan saya terkait observasi kegiatan pembelajaran sains, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.